mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini, amin. Yang percaya mujizat Tuhan ada di tempat ini, dia yang menyiapkan hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kita ada sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan. Setiap hari ada mujizat, sebab mujizatnya ada setiap hari. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Yakinlah bahwa mujizat masih tetap ada, sebab Allah yang membuatnya ada untuk selama-lamanya. Kehadiran kami di tempat ini hari ini juga merupakan mujizat Tuhan telah melalukan kami sepanjang tahun 2025. Dan kami akan masuk tahun ini bersama dengan Tuhan. Untuk itu kami perlu bekal firman Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Kalau ada roh-roh iblis ingin mengganggu mengambil benih tersebut, kami satukan hati, katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Minggu-minggu pertama Januari ini saya tidak memberikan khotbah yang berat, tetapi yang membumi. Jangan jatuh, belum mulai khotbah. Nanti awal Februari baru saya lagi menyusun khotbah yang cukup berat, ya, untuk kelas S2. Sekarang untuk kelas S-teler saja. Yang penting dengar, lakukan. Makanya yang membumi, supaya saudara bisa segera melakukan. 5 tahun lalu, entah mengapa tiba-tiba saya keluarkan seri khotbah tentang keuangan. Sesudah itu tidak lama ada COVID dan banyak yang anggota kita yang pulang kembali ke kampungnya dan tidak kembali. Banyak dari saudara juga mengalami penurunan dalam ekonomi saudara, ada yang tidak bisa bangkit. Dan sekarang ini hari Kamis,
Saya sudah memberikan pesan firman Tuhan hadapi tahun 2026 contoh dari Yabes. Sekarang stay strong. Pertama saudara tepuk kiri kanan saudara, kasih tahu, tunjuk stay strong. Ya, stay strong itu tetap kuat, tetap kuat. Mari kita baca bergantian, Eta 39 pria, genap wanita, pria, haleluya. Yang atas juga baca yang pria ya. Oke, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Sama-sama. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Ya. Sebelum saya masuk, hanya 3 poin yang gampang diingat. Jadi saudara kalau tidak mencatat gampang mengingatnya, ya. Tapi sebelum masuk ke sana, ada poin-poin yang penting saya kasih ini sebagaimana biasa. Ini menceritakan tentang apa? Ini menceritakan sesaat sebelum Yesus ditangkap untuk mati, dibunuh. Jadi dia ada dalam masalah yang terbesar dalam hidupnya. Makanya dia berkata, kalau engkau mau, ambillah cawan murka Allah. Isinya adalah mati kan? Ya. Kalau saudara tahun ini menghadapi masalah yang ujuk-ujuk seperti yang saya hadapi awal tahun lalu, ini kuncinya. Yesus ini melakukan dalam posisinya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Sama seperti kita. Sebagaimana biasa. Untuk apa? Kan ke sana. Untuk berdoa. Yang kedua, berdoa supaya saudara jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena iblis selalu ingin menjatuhkan saudara, dan makin tahun makin dekat kedatangan Tuhan, berarti makin akan berakhir pekerjaan iblis. Dia makin gencar. Ini kok main-main lagi lampunya ya? Supaya saudara jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga, saudara baca baik-baik ini. Saudara kan punya gennya Yesus, kalau punya. Orang Kristen boleh, belum tentu punya gennya Yesus. Orang Buddha, kalau berdoa begini, orang Bali kalau berdoa juga begini. Karena asalnya Hindu dan Buddha itu sama. Orang Islam kalau berdoa, dia menekuk.
Orang Kristen kalau berdoa berlutut. Katakan bersama. 2, 3. Tuh dikasih tahu anak saudara. Saudara cuma doa di gereja 10 menit. Duduk. Kamu orang Hindu, kamu orang Buddha. Maaf ya. Ini saya sedang mengajar. Supaya saudara diberkati, ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Karena Yesus berlutut. Dia juga bicara. Masuk kamar, tekuk lutut. Bukan masuk kamar, dobrok. Sikap itu menentukan hasil. Mana ada orang mau ujian skripsi atau tesis bersikap tidak sopan sama penguji. Saya kan sudah 9 tahun menguji tesis S2. Banyak dari mereka yang deg-deg gemetar, padahal pinter-pinter, sopan dan lain sebagainya. Tumben hari itu sopan banget begitu. Karena dia menghargai kami penguji. Yang saudara hadapi itu bukan manusia, raja di atas segala raja. Ini saya mengajar saudara. Saudara mau terima, oke. Nggak mau terima ya tidak apa-apa. Urusannya kan bukan urusan saya. Bagaimana supaya bisa tetap kuat? Cuma 3 saja, gampang ingatnya. Yang pertama, cari taman. Katakan bersama, 2, 3. Cari taman. Kebetulan saya masih punya fotonya ini, salah satu taman terbaik di dunia, ya, The Garden of Morning Calm. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tentu kalau Bukit Zaitun itu bukan tempat yang ramai, kalau Pantai Kuta itu ramai. Begini saudara, kalau saat-saat hari Pentakosta saya mendoakan orang-orang, saat CG mendoakan, ya, mungkin Yulek juga punya pengalaman yang sama. Sesudah mendoakan tuh kita rasanya capek, bukan capek fisik, bukan, tapi kayak kesedot, ya capek sekali. Yesus setiap hari pindah dari satu kota ke kota lain tidak naik mobil, naik keledai atau naik kuda, karena waktu itu belum ada mobil. Dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang, mengusir setan. Pasti tenaganya kesedot, terkuras, baik secara jiwa, roh, dan fisik. Gimana cara dia mencharge? Kalau saudara pakai handphone, sering dipakai, harus sering di-charge. Betul? Gimana nge-charge-nya? Ya di-charge. Yesus juga perlu men-charge dirinya. Caranya gimana? Berdoa. Saya sangat percaya, yakin dan percaya. Every day, every morning, early in the morning, pagi-pagi sekali, Yesus selalu berdoa. Saudara, kemarin juga saya sudah omongkan di jam 2 malam. Hari Kamis juga. Mau supaya saudara kuat, stay strong. Doa. Haleluya. Doa, worship. Bukan doa-doa minta-minta. Cari taman. Maksudnya apa cari taman? Tempat yang sunyi. Supaya bisa fokus. Ayat ini nanti kita baca sesudah slide ini, ya. Maksudnya cari taman itu, cari tempat yang sunyi, berdoa, merenung, supaya bisa fokus. Sama kalau saudara nerima telepon di pinggir jalan, di tempat makan, di pasar, di mall, beda. Kalau saudara nerima telepon di rumah, suaranya itu bisa lebih jelas. Haleluya. Saudara berdoa itu membuat komunikasi dengan Bapa di surga. Kalau sekelilingnya ramai,
komunikasinya kita terdistorsi, nggak bisa dengar jelas. Cari tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi itu bukan harus saudara pergi ke taman apa? Mumbul. Taman Marga Satwa, bukan. Kamar saudara kalau pagi, yang lain masih tidur. Belum ada bunyi kendaraan, handphone belum bunyi. Itu tempat yang sunyi, yang sepi. Saudara bisa fokus. Untuk apa? Merenungkan yang sudah dilakukan. Untuk apa? Introspeksi. Tahukah saudara, saya setiap YouTube-nya keluar premier, saya dengarkan khotbah saya. Belakang, depan sampai belakang. Saya kan masih ingat. Untuk apa? Untuk mencari tahu titik-titik yang kurang atau yang lemah. Kemudian merenungkan yang akan dilakukan. Tempat yang sunyi, kita bisa fokus membuat planning. Ini perhatikan, untuk LCC, worship leader, musik, pelayanan yang sudah dikerjakan. Jangan saudara habis pelayanan tidak dipikirkan, tidak bisa meningkatkan pelayanan saudara. Kira-kira pelayanan yang tadi saya kerjakan itu sudah maksimal atau belum? Atau saya masih bisa maksimal, tetapi saya tidak berusaha untuk maksimal. Ini perlunya ke tempat sunyi untuk melakukan 3 hal ini sebagaimana biasa. Biasakan. Secret place ini saudara bisa pilih di mana saja. Di sini kan tidak ada bukit doa. Kalau di Jawa Tengah di Ungaran ya. Di sini bukit doanya bukan berarti Bedugul, tidak begitu. Kalau di Bedugul saudara kedinginan tidur. Tapi Ungaran dingin juga ya. Kita baca satu-satu ya. Yesaya 30 dan Matius 6. Baca sama-sama. 30 ayat 15C. Yang keras. 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Dalam apa saudara? Yang sama, yang serentak, dalam apa? Bukan saat doa malam hari Sabtu yang paling utama, bukan. Yes, hari Sabtu ya. Tapi tinggal tenang. Apa yang tinggal tenang? Bukan menengai. Tapi itu cari tempat sunyi. Percaya sama Tuhan toh. Nah baru keluar terletak kekuatan saudara. Waktu saya menghadapi sakit saya, tidak ada orang di rumah yang tahu. Saya suka bangun jam 3 sampai jam 4 pagi. Untuk apa? Untuk berdoa. Untuk apa? Mohon belas kasihan Tuhan. Ya, tetap tenang, tetap beriman dan lakukan yang terbaik. Apa lakukan yang terbaik ini? Ya ini, ayat 39:3 nih, yang sudah dilakukan, yang akan, termasuk memikirkan pelayanan yang sudah dikerjakan. Baca lagi sama-sama, 6 ayat 6, 2, 3. Tetapi jika saya berdoa, masuklah ke dalam kamar saya, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa saya yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa saya yang melihat yang tersembunyi
kepada saya. Amin. Baca tuh yang teliti. Maka Bapamu yang melihat maksudnya yang tersembunyi apa? Tempat yang sepi. Pasar tuh enggak tersembunyi. Bagus sekali kalau ada saudara-saudara yang punya rumah, punya ruangan khusus untuk berdoa. Lah itu tempat yang tersembunyi, secret place. Saya percaya ruangan itu iblis ngintip aja enggak berani, cuma lewat tok, ngintip dia takut. Kalau saudara tenang, itu bisa memikirkan jalan keluar yang harus diambil. Dan worship itu harus jadi habit. Jangan saudara melakukan dalam kondisi kepepet utang, kepepet masalah, atau kondisi darurat baru kita cari Tuhan. Datang jam doa malam itu harus jadi habit. Tahu habit? Makan itu loh habit. Sikat gigi itu habit. Mau pergi bawa dompet, bawa HP, itu habit. Kaum pria ke gereja, baju dimasukkan, pakai sabuk, itu habit. Doa juga begitu, harus jadi habit. Nggak kadang pakai, kadang enggak, kadang sikat gigi, kadang enggak, kadang mandi, kadang enggak. Ada di tempat ini yang enggak mandi hari ini. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari healing. Healing ini kan istilah yang lagi keren. Ya. Ngapain pergi ke Kintamani? Healing. Dikit-dikit healing. Ngapain pergi ke pantai? Healing. Benar kan? Adalah rest in God presence. Artinya apa? Beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Jadi habis saudara berdoa menyembah Tuhan, saudara take time, diam. Nanti rasakan ada aliran kekuatan, aliran kasih Tuhan turun dalam hidup saudara. Dan aliran penjagaan Tuhan, kita tidak melihat, tapi sesudah berdoa rasanya seger. Habis kalau saudara makan rasanya kenyang. Dengan beristirahat dalam hadirat Tuhan, yang paling utama ini mendapat kekuatan baru. Itu yang penting. Kalau saudara lihat lomba-lomba maraton 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 42 kilo. Ada pelari yang di depan, ya. Nanti di kilometer berapa dia kayak keteter. Nanti tiba-tiba dia dapat istilahnya itu second wind. Second wind. Dia melesat lagi ke depan. Kita dalam hidup kita, kerohanian maupun jasmani, tidak bisa terus di depan terus. Maunya kenceng terus, tidak bisa. Secara rohani juga kadang kita merasa lemah. Kalau hantaman masalah bertubi-tubi, saudara juga bisa lemah. Tetapi kalau saudara taruh diri saudara, beristirahat di hadirat Tuhan, itu kekuatan baru saudara dapatkan. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang tidak biasa doa malam, terserah kamu. Kan saya cuma khotbah, memberitahu. Yesus pun yang ngomong kalau saudara nggak mau respon ya percuma. Kan begitu. Yang pertama apa saudara?
Yang pertama apa saudara? Cari taman. Nah, sebelum masuk poin yang kedua, hari ini healing, besok tetap pening. Hari ini ke kita mani, besok sumpek lagi. Iya. Hari ini keluar negeri, pulang dari luar negeri, pening, duit habis. Bawa oleh-oleh untuk orang-orang, datanya untuk kita, ya kok cuma ini, begitu kan. Kedua, baca yang keras. Cari, yang pertama cari apa? Taman. Yang kedua, teman. Gampang toh? Tapi yang dimaksudkan teman di sini itu adalah support system. Bukan sekedar teman. Ada gula, ada semut. Pas saudara jadi gula, semutnya banyak. Matius 26:37 saya tuliskan dalam bahasa Inggrisnya. Yesus membawa Peter dan dua anak Zebedeus. Ini Yohanes, Yakobus. Dan mulai sorrowful dalam tekanan penderitaan yang sangat berat. Siapa? Yesus. Yesus melakukan mujizat setiap hari. Yes. Tidak ada iblis roh jahat yang berani sama dia. Yes. Tapi saat-saat ini, tadi kan kita sudah baca kan di depan. Ini temannya. Yesus merasa takut. Kalau Yesus juga 100% Allah, dia enggak takut menghadapi maut. Kenapa? Dia 100% Allah, 100% manusia, dia disiksa, enggak merasa sakit, orang dia 100% Allah. Tapi karena dia sama seperti saudara dan saya, 100% manusia, dia bisa membayangkan kira-kira nanti diapakan. Karena orang-orang Farisi, ahli Taurat tuh sudah sangat benci sama dia. Dan dia juga tahu salah satu dari 12 orang yang setiap hari selama 3,5 tahun tinggal bersama, makan bersama, makan makanan yang sama, tinggal di tempat yang sama dengan Yesus, itu akan mengkhianati dia. Oh, itu menyakitkan hati, saudara. Dia tahu matinya bukan ditembak, bukan digantung, tapi sebelumnya dia disiksa. Tidak ada penjahat Romawi kalau disalib itu dipaku, tidak ada. Diikat tangannya, kakinya, iya. Hanya Yesus yang dipaku. Atas permintaan siapa? Ahli Taurat, Imam Farisi. Dia tahu itu. Makanya dia bawa 3. 3 ini lingkaran terdekat. Saudara mesti punya lingkaran terdekat. Yang apa? Support saudara. Dalam hal apa? Doa. Bukan lingkaran terdekat support saudara dalam hal uang, bukan. Ayat selanjutnya, katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Yesus minta ditemani. Saya ulangi ya, tiap hari dia mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, mengusir setan. Bisa juga merasa takut, bisa. Why? Karena dia manusia seperti kita. Dia ada gen Allah, kita juga ada gen Allah. Yang yakin katakan amin. Saat saudara dalam masalah, yang pertama cari teman, yang kedua cari teman. Teman itu support system. Bikin support system yang efektif. Bangun support system yang efektif. Sumber support system itu yang pertama keluarga. Ini yang paling utama. Kenapa? Kalau sudah ada masalah, yang pertama ceritain kan keluarga. Betul kan? Pak Denny sakit, yang pertama diceritain siapa? Keluarga tuh. Masak momo.
rekan kersel. Inilah pentingnya saudara berkersel, bukan hanya untuk hai makan-makan minum-minum dan bergosip. Tetapi kalau ada masalah, mendoakan, berpuasa, bahkan kalau masuk rumah sakit ada yang menjaga bergantian. Contoh ya, Desi ini, ya kan? Gantian Evelyn, Seva, siapa lagi? Ruben, Pak Anton. Sahabat. Udah apa itu jatuh lagi itu? Kok di atas itu penuh gempa bumi ya? Baik di gereja maupun di lingkungan. Bukan hanya saudara bersahabat baik di gereja, di lingkungan musuhan semua. Enggak. Kalau ada kerja baktilah. Kalau ada makan babi guling rame-rame. Itu sumber support system. Kemudian diri sendiri. Apa ini? Motivasi internal. Aku harus bisa. Aku harus bisa ngatasin. Aku harus bisa. Aku punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Aku harus bisa menyelesaikan utang piutang. Aku harus bisa. Jangan begini, aku tak minjem. Hancur. Jenis dukungan emosional ini bisa berupa saudara memberikan empati atau simpati. XL enggak, ya. Simpati maupun empati. Apa itu simpati empati? Tanya AI. Kemudian dukungan nyata secara fisik. Misal mau pindah rumah, teman kersel bantu angkat-angkat. Sering kan di sini seperti gitu. Ya jangan diangkat dibawa ke rumah saudara, jangan. Kemudian dukungan informasional itu saran atau informasi. Saya akan menceritakan yang baru 2 minggu lalu ya saya alami. Dana Natal kita itu ada lebih, sekitar 25 juta. Masih belum dihitung secara lengkap. Saya bermaksud mengganti AC di ruang sekolah minggu. Karena terus terang kurang dingin. Kadang dingin, kadang berhenti, kadang dingin, kadang berhenti. Ya, kita tekan-tekan gini mau diturunkan suhunya, enggak bisa-bisa. Saya cari informasi. Kan ini kan informasional harus ada. Dengan Aron saya ke dekatnya sini, sebelahnya apa tuh Safari Dharma Raya kan ada Daikin. Saya telepon sini 3, saya ambil pembanding. Ya, semua survei. Ya. Tiba-tiba diam-diam saya berpikir, saya kelupaan satu. Saya punya teman SMA, dia sekarang buka tempat AC, Langit Mas Gemilang, itu teman SMA saya. Saya telepon dia, oke, John, tak kirim teknisi saya. Iya, datang. Teknisi saya datang, saya ngomong masalahnya. Memang dia bilang dari depan tidak bisa diturunkan, tapi dari belakang bisa. Diturunkan sama dia, bisa. Terus dicek sama dia, ada yang rusak, nggak tahu apa yang rusak. Diganti alatnya, diperbaiki, ngejos dingin. Itu paduan suara kan sudah nyoba itu. Keras. Dengan pengaturan yang sama, sebelum dan sesudahnya, bedanya jauh. Keras, dingin, keluar asap ngembunnya. Nggak jadi beli yang baru untuk apa? Orang ini bisa diperbaiki. Ya kan sayang 25 juta kita pensiunkan.
Nah ini seperti begitu, support system bisa tiba-tiba, saudara perlu orang, support system. Saya ulangi ya, sumbernya ini. Cari taman, cari teman, cari satu, cari apa? Dua, cari tiga, cari gampang. 3 CT. Taman, teman, Tuhan. 46 ayat 2 dari Mazmur mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Allah itu bagi saya sangat terbukti. Amin. Nah, ini saya bacakan. Lagunya ada toh. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Depannya gimana toh? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Kan begitu musiknya. Hanya Dia gunung batuku, nyanyi dong. Hanya Dia bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara nyanyi, saudara kemakan, itu datang dalam hidup saudara. Loh, itu firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Hanya mana? Dekat Allah. Bukan dekat Jokowi, dekat Prabowo, dekat John Paul, tidak. Dekat Allah. Saat tahun ini sudah menghadapi badai gelombang yang datangnya tiba-tiba. Orang bisa terseret arus kan dia kira lautnya tenang, diseret. Ya, tidak ada orang yang arusnya keras dia sengaja berenang, itu memang kalau mau bunuh diri. Kan ada 2 pemancing, mancing pinggir tebing. Kenapa dia berani? Karena tenang. Tiba-tiba hilang mati. Ini relasi yang indah antara bapak dengan anak. Ya, dan dia mencari kehendak Bapa. Coba kita lihat di sini. Ayat awal tadi loh saudara. Kalau dia ngomong ya Bapakku, berarti dia cari Bapaknya. Apakah Yesus membicarakan hal yang akan menimpa kepada support sistemnya? Tidak. Peter, John, Jacob diajak berdoa sama Tuhan ke Getsemani, tidak tahu. Kalau sudah itu Yesus akan ditangkap dan salah satu konconya namanya Yudas akan mengkhianati, tidak tahu. Saat yang paling genting, nggak perlu cerita kiri kanan, datang sama Tuhan. Amin. Panggil dia Bapa. Jangan panggil dia Allah, Tuhan Yesus Kristus, Father. Saudara yang sudah punya anak, satu kali anak saudara usia berapa saja datang, papi, papa, bapak, bape, berarti dia perlu pertolongan saudara. Maka sebagai bapak yang
normal, pasti akan pay attention, perhatikan. Ya ada apa nak? Ada anak ngomong sambil lalu, ada. Tapi kadang if itu datang kepada papanya. Ayah. Ayahnya lagi main handphone, berhenti atau ngetik ayah. Pasti pay attention. Tolong dimatikan nasi yang satu yang sana, yang tengah ya. Banyak dari saudara yang perlu selimut soalnya. Ini relasi yang indah. Untuk apa berdoa? Cari kehendak Bapa. Cari kehendak Bapa, bukan memaksakan kehendak saudara. Karena Yesus itu kasih contoh, dia berdoanya begini. Kalau engkau mau, siapa engkau? Bapa kan? Ya. Ambil cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku. Kalau kehendak Yesus, dia enggak mau. Dapat cawan murka Allah enggak mau. Berarti kita perlu cari kehendak Bapa, bukan berdoa mencari Tuhan, memaksakan kehendak kita. Ini doa tidak merubah Allah, maksudnya tidak merubah rencana kehendak Allah, tapi merubah agar kita menjadi selaras dan selalu taat kepada. Kita baca sama-sama. Doa. 2, 3. Iya. Ingat ya. Ini tingkat lebih tinggi loh. Kalau anak-anak sekolah minggu ya doa dia minta. Kalau saudara doanya minta terus, saudara sekolah minggu. Tak ada peningkatan secara rohani. Tidak merubah rencana Allah, kehendak Allah, tidak. Tetapi kita menjadi selaras. Apa artinya? Ikuti rencana Tuhan. Itu pengalaman saya. Nanti pasti saya saksikan kalau bukti-buktinya kedokteran jelas semuanya. Pasti saya akan saksi. Jadi tahun lalu waktu saya tahu masalah saya perlu support system. Saya telepon Pak Timotius Bekti. Ya, dia bilang, "Dol, jatuh lagi. Ojo tidur rek. Kecewa aku nyiapno khotbah kamu tidur." Karena waktu Bu Vivi khotbah juga ada yang tidur 2 orang. Sampai mana tadi saya ceritanya? Sampai tidur ngawur. Apa katanya? Nyu. Itu dia manggil saya loh ya. Jadi saudara jangan di luar salaman nyu. Gitu. Nyu. Lu ada dalam lembah. Ikuti saja prosesnya Tuhan. Itu. Ikuti saja prosesnya Tuhan. Ini tuh. Kita menjadi selaras. Kalau sudah dalam masalah, sakit, problema, keuangan, tekanan, tidak tahu apa yang akan menimpa saudara. Kan kita mau cepat-cepat selesai. Betul? Budia waktu sakit mau cepat sembuh enggak? Iyalah. Tidak bisa. Kita berdoa ini tujuannya ini, kita jadi sabar. Dan kita taat. Oh Tuhan mau aku turun di lembah, it's okay. Saya jalani, karena saya tahu dalam lembah kekelaman tongkatmu dan gadamu selalu melindungi aku. Makanya suka baca Alkitab jadi keluar ayat-ayatnya. Enggak yang keluar ini, enggak cocok sama ramalannya aku baca minggu ini. Kamu akan mengalami kejayaan dalam hidupmu. Enggak ada.
ini seorang yang luar biasa ya. Watchman Nee mengatakan, good is not always God's will, but God's will is always good. Baik tidak selalu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan selalu baik. Amin. Kehendak Tuhan selalu baik. Ya. Yang baik itu bukan selalu kehendak Tuhan, tidak. Saya mengalami masalah berbulan-bulan, Natal khotbah pakai kateter, apakah itu baik? Tidak baik. Tapi kehendak Tuhan selalu baik dalam hidup saudara, memproses saudara, supaya saudara keluar sebagai pemenang. Haleluya. Pemenang baru terima medali, terima uang, kan begitu, terima upah. Apa yang terjadi setelah 3T? Apa 3T? Telkomsel, TikTok. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Kalau saya baca ini 5 kali saja, saya jadi tahu. Malaikat Tuhan tidak serta-merta menampakkan diri kepada saudara untuk memberi kekuatan kepada saudara. Tidak. Ini kan hasil daripada ayat-ayat sebelumnya. Hasil apa? Cari teman, cari Bapa, cari Tuhan. Tuhan gak perlu datang langsung sama saudara, cukup dia kirimkan malaikatnya. Malaikat ini utusan khusus dari surga. Zaman kerajaan-kerajaan China, tidak perlu kaisarnya turun sendiri, mati kaisarnya kalau daerah China sebesar begitu. Kirim utusan, pakai surat kerajaan, stempel raja, yang terima itu berlutut. Ini seolah-olah raja di depannya, malaikat Tuhan. Untuk apa? Memberikan kekuatan. Percayalah, dalam tahun ini, saat setiap dari saudara secara tiba-tiba menghadapi masalah apa saja, segera ingat firman Tuhan hari ini. Cari taman, tempat yang sunyi, cari support system, teman, keluarga, kersel, cari Tuhan, tunggu waktunya. Kalau malaikat datang, masalahmu beres. Haleluya, haleluya. Stay strong, never give up. Tetap kuat, jangan pernah menyerah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang naikkan suara saudara. Sungguh indah Kau. Haleluya, kita angkat kedua tangan kita. Sungguh, sungguh Engkau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan Tuhan, dia menyembah. Jangan jalan-jalan adik-adik, sembah Tuhan. Saudara, charge roh saudara. Ya Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau di awal tahun ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kami tahun ini Tuhan harus lebih-lebih lagi Tuhan mencari Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah di tahun ini Tuhan, di awal tahun ini kami memperbaharui komitmen kami Tuhan. Kami boleh memperbaharui kehidupan doa kami Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan mencari Engkau di dalam berdoa Tuhan. Kami mempunyai jam-jam doa yang khusus kami berikan kepada Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan di dalam doa Tuhan kami boleh menyampaikan apa saja yang menjadi beban kami kepada Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami Tuhan, Engkau adalah Allah kami Tuhan. Dan biar Tuhan di awal tahun ini Tuhan kami juga boleh memperbaharui komitmen kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan terlibat aktif Tuhan di dalam kersel-kersel Tuhan, sehingga Tuhan melalui kersel-kersel ini Tuhan kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling Tuhan memperhatikan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi satu kesatuan yang kuat Tuhan. Dan biar Tuhan
di dalam tahun ini Tuhan, apapun yang akan kami hadapi Tuhan, apapun yang akan kami lihat Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan Tuhan, biar Tuhan kami selalu mencari Engkau Tuhan, biar Tuhan kami selalu berpaut pada Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, kalau bukan Engkau Tuhan, kami tidak mau berjalan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang berjalan bersama dengan kami tahun ini Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kami Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di awal tahun ini juga Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala dan keluarga Tuhan, ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan yang akan tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan yang akan tambah-tambahkan kekuatan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong dalam tahun ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini Tuhan, tapi tangan Tuhan yang akan selalu pegang Bapak Gembala dan keluarga Tuhan untuk dapat melewati tahun ini, untuk dapat Tuhan menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya Tuhan. Tuhan yang akan tambah-tambahkan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan di tahun ini Tuhan, domba-domba-Mu di tempat ini juga boleh mendapatkan makanan yang luar biasa Tuhan. Biar Tuhan yang akan menyertai selalu Tuhan, kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi Tuhan, biarlah nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan yang akan menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan yang menjadi gembala atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan, jemaat-Mu Tuhan boleh bertumbuh imannya di tempat ini Tuhan, dan boleh makin setia melayani Tuhan, boleh setia Tuhan bersekutu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau juga mendengar doa kami, seperti juga Engkau setelah mendengar doa Yabes Tuhan. Biar Tuhan juga akan memberkati kami, dan tempat ini juga Tuhan akan lebarkan, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tiga-tiga surga terbuka, Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu untuk setiap pelayan kemah suci hari ini. Anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka memulai dalam tahun ini menggenapi perjanjian garam dengan Engkau secara benar. Maka sebaliknya janji-janji Tuhan juga akan dilimpahkan secara benar dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk memberi damai sukacita. Pulanglah dengan membawa berkat awal tahun, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Cari Tuhan, perbanyak dirimu berdoa, karena di situ terletak kekuatan saudara dan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya.